Halo Tes Lover, kembali lagi bersama Copitos di sini dan kali ini kita akan ngebahas tentang zombie ya gitu ya. Bagaimana sebelum itu, bagaimana dengan puasanya? Apakah semua lancar-lancar aja gitu bagi yang menjalankan ibadah puasa? Semoga semuanya lancar-lancar aja, semoga semua sehat-sehat aja. Dan bagi yang sudah dapat THR daripada THR gak jelas, lebih baik kita check out yang satu ini ya. Di sini kita ada seri ini karena kebetulan memang Copitos kita berarti kedatangan pada produk-produk baru ya, produk-produk baru. Maksudnya baru masuk ke ini ya, dan gue baru dapat kiriman itu dan semuanya masuk sekarang. Di semuanya gue silahkan gue masukkan ke Copitos dan silahkan cek ke Copitoys ya, ke situ lapak Tokopedia, oke? Copitos ke Tokopedia. Dan ini adalah salah satu produk unggulan yang gue anggap keren ya di sini, makanya di sini gue pengen lebih dalam membahas mereka gitu ya tentang story ini. Di sini tentang zombie ya gitu loh. Kita mulai sekilas ya satu-satu. Salah satu yang kita bahas pertama adalah Arthur Grimstein ini ya. Dia di sini ini dari film Vault of Horror alias Tales from the Crypt tahun 1972 gitu loh. Mungkin sebagian udah tahu ya. Tales from the Crypt itu apa? Tales from the Crypt kan dia serial TV season 1 season 2 itu ya, ada Crypt Keeper-nya yang lucu ya. Yang dia jalan di temnya itu masuk mempetir-petir, terus dia masuk ke bawah, terus keluar lah Crypt Keeper-nya itu yang ya kadang dia pakai baju-baju lucu gitu. Tapi ini awal dari sebelum semua itu gitu ya. Jadi ini awal dari Tales from the Crypt, yaitu Vault of Horror Tales from the Crypt 1972 ya. Dan di sini kebetulan ini dapat figurnya ya, Arthur Grimstein ya, salah satu film dari antologi di film itu. Dan ini dia limited edition ya, seperti dilihat segini ya. Ini produk ke-7 dari 10 ya, dan jadi ada 10 pieces yang diproduksi dan gue dapat satu diantaranya, itu produk ke nomor 7 produksi oleh menariknya dia diproduksi oleh Plastic Nebula ya. Ini siapa? Ini bukan company brand yang terkenal yang biasa kita tahu ya. Dia memang kayak indie production untuk action figure, tapi yang limited edition. Dan dia memang sekarang kita langsung aja check it out di sini ya, kita lihat sini ya, kita simak satu-satu ya. Oke. Arthur Grimstein adalah seorang manula yang bekerja sebagai petugas sampah di kotanya. Ia pun tinggal sebatang kara di rumahnya setelah kematian istrinya. Arthur suka memungut mainan di pembuangan sampah serta memperbaikinya demi untuk membuat cerita dongeng dan menghibur anak-anak. Sehingga anak-anak pun menyukainya dan ia pun tidak merasa kesepian. Arthur pun juga suka memelihara anjing liar dan memberi mereka tempat tinggal dan makanan yang layak. Akan tetapi James Elliot, tetangga seberang rumah yang tinggal bersama ayahnya Edward, memandang dengan penuh kekesalan. James ingin sekali menguasai tanah Arthur, akan tetapi Arthur tidak mau menjualnya karena rumah tersebut memiliki banyak kenangan bersama mendiang istrinya. Tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, membuat James sangat membenci Arthur Grimstein. Ia pun mencari-cari alasan bahwa ia merasa terganggu dengan banyaknya anjing piaraan dan anak-anak yang sering berkunjung ke rumah. Made him offers. He's sentimental about that old dump. Says he and his wife lived there for their whole married life, and now he wants to die there. Just. Tatkala melihat kebun mawar milik Pak Mukidi tetangganya, James pun mendapatkan ide yang licik untuk menjahati Arthur. Isn't there? Malamnya, dengan sepatu Batman, James pun nekat mengendap-endap dan memanjat pagar kayu milik Pak Mukidi. Dengan bermodalkan garpu tanaman, ia pun mengobrak-abrik dan merusak kebun mawar milik Pak Mukidi. Esoknya, Mukidi pun geram dan langsung menuduh bahwa itu adalah perbuatan anjing-anjing milik Arthur Grimstein. Padahal Mukidi tidak punya CCTV. Sesaat kemudian polisi pun langsung menyita anjing-anjing milik Grimstein dengan alasan mengganggu lingkungan. Polisi sama sekali tidak mau mendengarkan pembelaan Grimstein. Mungkin karena miskin kali ya. Grimstein pun sedih tanpa bisa berbuat apa-apa.
Ternyata Arthur rada-rada klinik. Ia sering berusaha berkomunikasi dengan istrinya yang sudah meninggal menggunakan papan witchcraft. Give me the message. Dalam kisah ini, arwah sang istri pun menjawab dan memberi peringatan bahwa akan adanya bahaya yang menimpa Arthur Grimsdyke. Danger? Sementara itu, dengan pengaruh kekayaannya, James pun meminta wali kota Irwan Kumal untuk memecat Grimsdyke karena sudah terlalu tua. Grimsdyke pun kehilangan uang bensinnya, tapi James malah mengatakan kita bisa menghemat pengeluaran kota. Children? We thought it might be neighborly to... Tidak cukup sampai di situ, James pun masih menghasut ibu-ibu Corliss bahwa Arthur Grimsdyke tidak baik untuk anak-anak. Selain tidak higienis, James pun menakut-nakuti bahwa bisa saja Grimsdyke melakukan penganiayaan anak hingga kasus pelecehan. Dasar bocah dajjal. Mak-mak pun terhasut. Mereka pun langsung melarang anak-anak mereka untuk mendekati Arthur Grimsdyke karena tidak baik untuk kesehatan mereka. Why don't you go and play in our garden? And don't take any more sweets from him. Carrying rubbish all day? His hands must be filthy. You and your Mr. Grimsdyke. Now remember, I don't want you to go anywhere near him. Oh, Mum. And that's final. I don't understand it. Everyone was so kind. Now there's no work, no children, no one to make toys for. Hati Grimsdyke pun semakin hancur dan kesepian. Kini ia hanya tinggal memiliki kenangan bersama foto istrinya. We've always got each other, haven't we, my dear? That's all that matters. So? Sementara itu James yang merasa kemenangan sudah di depan mata, telah mempersiapkan jurus pamungkasnya untuk Arthur Grimsdyke. Di hari Valentine, ia pun mengirimkan banyak surat, seolah-olah surat itu berasal dari penduduk kota yang sangat menginginkan Grimsdyke pergi dari lingkungan mereka. Beberapa hari pun berlalu, Grimsdyke pun tak pernah kelihatan lagi di sekitar lingkungan rumahnya. Whining for a week. James dan Edward pun mulai bertanya-tanya, kemana Grimsdyke? You know, come to think of it, I haven't seen Grimsdyke for days. Akhirnya mereka pun kepo dan memeriksa rumah Grimsdyke. Dan ternyata, oh my God! Arthur Grimsdyke telah bunuh diri. Setahun berlalu di saat peringatan hari Valentine, terlihat jelas bahwa James merasa gelisah karena dikejar dosa. Ia sebetulnya hanya berharap Arthur Grimsdyke pergi dan menjual rumahnya dengan harga yang sangat murce. Maka terjadilah hal yang sangat mengerikan. Tatkala James sedang sibuk, ia tidak menyadari dalam kegelapan sosok mengerikan sedang mendekatinya. Di pagi hari, Edward pun sangat terkejut melihat putranya telah bersimbah darah. Ia pun mendapatkan selembar surat yang ditulis dengan darah. You were mean and cruel right from the start. Now you really have no...
Dan inilah dia Arthur Grimsdyke dari Plastic Nebula. Oke guys, jadi Plastic Nebula ini dia adalah kayak semacam indie brands ya gitu loh, semacam dia bukan dari brands terkenal, bukan seperti brands komersial seperti NECA ya atau Hasbro atau McFarlane, tapi dia memang spesialis custom untuk membuat action figure yang belum pernah dibuat oleh brand-brand yang terkenal gitu ya. Kalau kita lihat di sini tidak banyak tulisan ya, tapi di sini dia ada gambar hati juga di belakang sini. Ini pasti hatinya milik James Elliot ya, yang dimaksud tadi filmnya, dan dia hanya ini produk ke-7 dari 10 pieces yang diproduksi limited edition ya. Sampingnya pun dia karena simple ya, very simple ya, karena dia memang indie brands ya. Dan kebetulan karena ini bisa dibuka tutup gitu ya kartnya ini, jadi kita bisa buka ya gitu, kita bisa buka secara mudah ya di sini ya. Kita coba buka ya, kita lihat isinya ya. Oke. Ini mudah sekali pembukanya, dan di sini ini kartnya ya. Oke, kartnya dia terdiri dari 2 ini ya. Di belakangnya dia tulisan limited edition, di bagian depan dia ada gambar hatinya James Elliot lagi. Oke. Nah, ini kita dapat stiker ya. Ini beberapa stiker ya, ini bonus ya dari mereka. Plastic Nebula Custom Toys ya. Sedang dari ini untuk emailnya kita dapatnya ada stiker dari brand logonya. Terus ya. Nah, itu ada buat beberapa stiker promonya ya gitu. Memang mereka ini bisa dibilang produk eksklusif yang indie ya gitu ya. Di sini ya, Plastic Nebula Custom Toys ya, kalau bisa terlihat ya. Mereka membuat beberapa action figure, bisa diikuti Facebook dan Instagramnya. Nah, sekarang kita lihat dalamnya, kita masukkan lagi nih ya. Aku akan kirim ini ke, kalau bagi ada yang membeli, so stiker-stikernya semuanya nggak akan ada yang buat pulang. Oke, ini nah di sini bagian depan ini ada grafiknya sedikit ya untuk menggambarkan wajahnya. Dan inilah figurnya. Ya. Figurnya head sculpture termasuk lumayan mirip ya. Ya. Di sini ini pakaiannya dipakai kemeja itu ya, seperti orang-orang kalau orang sana kan dia dikubur menggunakan jas ya. Nah, inilah dia tampilannya seperti di filmnya ya. Ya, terlihat lusuh terkena debu ya, bahwa dia bangkit dari kubur. Engselnya sederhana ya. Ya, mesinnya semuanya artikulasi sederhana. Tapi memang mau kita kayak apa ya kalau zombie itu ya begini aja nah ya. Tidak perlu kita kasih, kita nggak akan memose dia yang terlalu heboh gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Di sini kepalanya sih agak keras ya untuk digerak-gerakannya. Tapi gue juga nggak akan mencoba membuat dia dengan ini. Gue takut kenapa ya nanti malah ada apa-apa. Sepertinya kepalanya memang tidak ada artikulasinya. Dia hanya berdiri begitu aja. Jadi ini lebih mirip seperti statue yang bisa digerakkan. Ya. Di sini terlihat ya sculpturnya cukup creepy ya. Ini seperti ciri khas desain ini ya, desain dari horror 80s, horror jadul ya. Memang beda zombinya ya, zombinya lebih terlihat kering, lebih terlihat seperti tengkorak ya. Beda dengan zombie-zombie sekarang yang lebih menunjukkan gore dan darah-darah. Pakaiannya pun ya seperti tadi ya, dia terlihat seperti jas yang lusuh. Ya. Seperti jas yang lusuh, memang dia bangkit dari kubur ya. Ini menurut gue sih, memang gue jujurnya ya mainan seperti ini gue nggak akan membosa terlalu aneh-aneh ya, seperti kayak ngapain memang dia memang bertempur ya, seperti dia kan nggak akan seperti Thundercats gitu ya. Tapi di sini kita lihatnya dia cukup mengerikan ya, cukup kelihatan dia tampilan horror 80s itu terlihat dari action figure ini ya. Lihat dia benar-benar terlihat real dari seperti film vintage. Oh, dan sepertinya gue melupakan sesuatu nih. Nah, ini dia nih yang gue lupa nih ya. Ada hatinya Mr. James Elliot. Ya.
Ini hatinya sudah dikirim bersama action figurnya, sehingga James Elliot benar-benar sekarang tidak memiliki hati. Oke, ini juga bahan sama, terbuat dari plastik ya. Dan memang action figure ini terlihat sederhana ya, tapi yang istimewa adalah karena dia belum pernah ada dan jarang memang tidak ada yang membuat action figure dari zombie Arthur Grimstad ini. Ya, kita masukkan lagi. Mungkin gua akan tambah bubble wrap di bagian dalamnya supaya tidak bergoyang saat pengiriman. Kalau memang begini ya. Dan bagi siapa yang berminat, bisa dapatkan ini di Choppy Toys ya. Ini sekarang gua jual di Tokopedia. Choppy Toys at Tokopedia. Oke? Di situ. Kita sampai situ saja dulu untuk hari ini ya. Thank you for watching ya. Bye bye.